Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang telah dikatakan. Saya Ibu Natasha Negara di Kanada. Saya Laila Nidoda. Saya Olivia Nabila Putri. Saya Nadia Sumakmila. Saya Alisa Nadia. Saya Benedict Kusuburan Sinaga. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait OJK dan juga Bank Indonesia. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan. Krisis pada tahun 1997 hingga 1998 memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi perekonomian Indonesia. Kondisi yang kacau karena krisis tersebut membuat pemerintah lebih berhati-hati lagi dalam membuat suatu keputusan. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya krisis ekonomi seperti pada tahun 1997 hingga 1998 adalah dengan membentuk suatu lembaga pengawasan independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan menurut UU nomor 23 tahun 1999 tentang BI tersebut sebenarnya sudah harus terbentuk pada tahun 2002. Namun pada praktiknya, OJK ini baru terbentuk pada tahun 2011 melalui Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 yang disahkan pada 22 November 2011. OJK dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut yang telah diresmikan pada 16 Juli 2012. Ada 5 langkah yang dilalui oleh OJK sebelum pada akhirnya OJK menjalankan seluruh rangkaian tugasnya secara menyeluruh. Antara lain, pada 15 Agustus 2012, dibentuk tim transisi OJK tahap 1 yang bertugas untuk membantu para Dewan Komisioner OJK dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pada 31 Desember 2012, OJK secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank. Pada 18 Maret 2013 dibentuk tim transisi OJK tahap 2 yang bertugas membantu Dewan Komisioner OJK yang menjalankan pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Pada 31 Desember 2013, OJK sepenuhnya menjalani tugasnya dalam mengawasi kinerja perbankan. Pada 1 Januari 2015, OJK mulai meluaskan pengawasannya ke industri non-bank, yaitu pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro atau kemudian disingkat sebagai LKM. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian atau definisi dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia itu sendiri. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan. Definisi dari Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara independen yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lalu, untuk Bank Indonesia itu sendiri merupakan Bank Sentral Republik Indonesia yang berfokus pada penetapan kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan mengatur sistem pembayaran nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait peran, fungsi, dan juga kewenangan dari Bank Indonesia serta OJK. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia memiliki tujuan tunggal, yaitu untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapainya, Bank Indonesia menjalankan 3 bidang tugas utama atau 3 pilar beserta kewenangan spesifiknya. Yang pertama terkait kebijakan moneter. Peran dan fungsi Bank Indonesia dalam kebijakan moneter ialah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dan menjaga stabilitas nilai rupiah terhadap harga barang domestik dan mata uang asing. Kemudian, kewenangan Bank Indonesia dalam kebijakan moneter yaitu menentukan tingkat diskonto atau suku bunga BI, kemudian mengendalikan operasi pasar terbuka seperti membeli atau menjual surat berharga, lalu mengatur pembiayaan atau kredit konvensional dan syariah. Yang terakhir ialah menetapkan cadangan wajib minimum bagi bank. Yang kedua ialah sistem pembayaran. Peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai sistem pembayaran ialah untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran dan mengelola uang rupiah, termasuk memfasilitasi ekonomi dan keuangan digital. Kemudian, kewenangan dari sistem pembayaran sendiri yaitu untuk memberikan izin dan persetujuan atas penyelenggaraan layanan sistem pembayaran, kemudian mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, lalu mewajibkan penyedia layanan sistem pembayaran agar melaporkan keuangan kepada Bank Indonesia, dan yang terakhir ialah mengelola pengadaan dan peredaran uang rupiah. Yang ketiga,
yaitu stabilitas sistem keuangan. Peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai stabilitas sistem keuangan ialah untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial. Kewenangannya sendiri ialah untuk mengawasi kegiatan setiap lembaga keuangan, kemudian mengakses informasi yang mempengaruhi stabilitas keuangan, dan yang terakhir ialah berperan sebagai lender of the last resort atau pemberi pinjaman terakhir bagi lembaga keuangan yang mengalami kesulitan likuiditas. Selanjutnya, kita lanjut kepada pembahasan terkait peran, fungsi, dan juga kewenangan daripada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang dibentuk pada 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan Indonesia. OJK menggantikan peran Bapepam LK dan mengambil alih tugas pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang pertama, menyelenggarakan kegiatan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan, yang pertama, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang kedua, memelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif sesuai kewenangan. Yang ketiga, memberikan perlindungan terhadap konsumen dan juga masyarakat. Ruang lingkup kewenangan Otoritas Jasa Keuangan memiliki 3 kewenangan utama, yaitu mengatur, mengawasi, dan juga melindungi. Peran penting dari OJK yang pertama ialah mengawasi industri keuangan dengan integritas dan profesionalitas. Yang kedua, membuat peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan terkait pengawasan industri keuangan. Yang keempat, mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan yang kompetitif secara global. Dan yang terakhir ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan konsumen. Regulasi tentang lembaga keuangan diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan perubahannya. Mari kenalan dengan Lembaga Keuangan Mikro atau LKM yang diawasi oleh OJK. LKM adalah lembaga keuangan khusus yang memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman skala mikro kepada anggota dan masyarakat. 3 tujuan utamanya, yang pertama meningkatkan akses pendanaan mikro, kedua meningkatkan pemberdayaan ekonomi, dan yang ketiga meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. LKM berbentuk koperasi atau PT dengan 60% saham dimiliki oleh pemerintah daerah. Pengawasannya dilakukan oleh OJK. LKM bukan lembaga yang semata-mata mencari keuntungan, tetapi fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sekarang kita bahas skala usaha dan regulasi LKM. Modal disetor minimum bervariasi menurut wilayah. Untuk desa atau kelurahan 50 juta, untuk kecamatan 100 juta, dan untuk kabupaten atau kota 500 juta. Desa mencakup 1 desa, kecamatan mencakup 2 desa atau lebih dalam 1 kecamatan, kabupaten atau kota mencakup 2 kecamatan atau lebih. LKM dilarang menerima giro, ikut lalu lintas pembayaran, melakukan usaha falas, perasuransian, dan menyalurkan pinjaman di luar wilayah usaha. Aturan ini untuk melindungi masyarakat dan menjaga sustainability LKM. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Nama budaya dan salam kebajikan dari kita semua. Sekian dari pembahasan. Sekian dari pembahasan. Budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Siapa